Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Anwar Fauzi. Saya merupakan seorang CPNS Kementerian Pekerjaan Umum yang penempatan di Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy. Nah, BBWS Citanduy ini merupakan BBWS tipe 2 yang berlokasi di Kota Banjar, Jawa Barat. Nah, sebelumnya mungkin saya jelaskan mengenai tujuan besar dari BBWS Citanduy ini. Ini bisa saya bacakan. Yang pertama yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan mengembangkan berbagai wilayah, tentunya di wilayah Sungai Citanduy, serta meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan ke sumber daya airan melalui pendekatan penataan ruang. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan ketahanan pangan dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah wilayah Sungai Citanduy. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu meningkatkan profesionalisme, produktivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan sumber daya air di wilayah Sungai Citanduy. Kemudian, untuk struktur organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy itu mungkin sama seperti BBWS tipe 2 lainnya, yaitu yang pertama ada bagian umum dan tata usaha. Yang kedua, bidang keterpaduan pembangunan infrastruktur sumber daya air atau biasa kita singkat dengan Kapisda. Yang ketiga adalah bidang pelaksanaan. Yang keempat ada bidang operasi dan pemeliharaan. Dan yang kelima ada kelompok jabatan fungsional. Satker, satuan kerja. Nah, ada apa saja? Pertama ada Satker Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy. Yang kedua ada Satker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citanduy atau PJSA. Yang ketiga ada Satker Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Citanduy atau PJPA. Yang keempat ada Satker Pembangunan Bendungan Citanduy. Dan yang terakhir ada Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Citanduy. Nah, lantas saya berada di mana gitu? Nah, kebetulan saya ditempatkan di Satker PJPA tadi. Satker PJPA tepatnya saya di PPK Atap, Air Tanah dan Air Baku. Nah, kira-kira peran apa saja yang bisa saya lakukan, tugas apa saja yang saya kerjakan. Nah, sebelumnya kan saya merupakan CPNS dengan jabatan fungsional pengelola sumber daya air. Nah, itu nantinya diarahkan menjadi pengawas atau PLT karena kebetulan kan saya mempunyai jabatan fungsional yang memang teknis gitu, ke-PU-an. Nah, itu diarahkan menjadi pengawas pembangunan, pengawas infrastruktur. Kemudian untuk saat ini layanan apa saja yang saya berikan gitu. Untuk saat ini sih saya lebih diarahkan ke administrasi. Contohnya pembuatan SPK, terus kemudian KAK, kerangka acuan kerja, terus kemudian inventarisasi BMN, kemudian juga update progres, kemudian juga saya ikut sosialisasi terkait dengan pembangunan yang akan dilakukan ke desa-desa yang ada di wilayah Sungai Citanduy ini. Kemudian apa sih kontribusinya terhadap tujuan besar tadi? Mungkin itu saya lebih ke poin yang ketahanan pangan gitu, karena selama ini saya lebih fokus dan mengerjakan si pembangunan JIAT ya, jaringan irigasi air tanah. Jadi pembangunan sumur-sumur tanah yang peruntukannya untuk irigasi lahan-lahan atau sawah yang memang tidak terairi dengan sungai, jadi hanya memanfaatkan irigasi tada hujan. Jadi dengan adanya JIAT ini tentunya akan lebih besar manfaatnya gitu karena irigasi makin banyak. Kemudian terkait dengan Smart ASN. Smart ASN yang sudah diterapkan gitu ya, tentunya yang biasa mungkin kita dengar atau kita lakukan itu komunikasi tentunya sekarang zaman sudah canggih ya, teknologi, semua karyawan itu komunikasi tentunya pakai WA, WhatsApp, kemudian penggunaan email dan juga pemanfaatan OneDrive yang memang disediakan oleh PU seperti itu. Kemudian juga menggunakan tools-tools yang canggih bisa dibilang, seperti misalnya apa, aplikasi-aplikasi Microsoft. Terus kemudian juga untuk desain kami biasa menggunakan AutoCAD seperti itu. Selanjutnya apa yang bisa ditingkatkan? Mungkin yang bisa saya sampaikan itu yang saya ketahui ya, penyampaian progresnya itu masih beberapa yang memang membingungkan karena dia masih manual pertama, kemudian juga belum ada standar baku dan juga visualisasinya itu belum mudah dipahami gitu. Jadi untuk audiensnya atau pembaca si progres tersebut tuh akan kebingungan gitu, apalagi kalau misalnya untuk pimpinan untuk baca sekilas gitu kan, atau misalnya untuk pihak eksternal itu tentunya akan sulit membacanya karena terlalu banyak data-data inputan yang ada di Excel tersebut. Excel isian laporan progres seperti itu. Yang dapat dilakukan kebetulan mungkin bisa saya jadikan bahan aktualisasi
itu pembuatan dashboard, baik itu dashboard Excel. Selama ini kan kami tuh menggunakan Excel gitu untuk penyampaian progres ini, tapi juga bisa ditingkatkan dengan integrasi ke digital. Itu bisa menggunakan spreadsheet yang terkoneksi dengan Google Data Studio untuk penyampaian visualisasinya. Itu poin smartizing sih lebih ke komunikatif gitu, jadi bisa lebih mudah dipahami. Kemudian selain itu saya juga akan meningkatkan sosialisasi ke masyarakat. Itu tiap PIC, tiap orang itu beda-beda, karena memang kami biasa tidak membuat suatu acuan, suatu bahan apa yang akan disampaikan ke masyarakat itu mengacu hanya ke SOP KAK yang memang ya luas gitu. Jadi belum ada standar bahan baku, poin-poin apa saja sih yang akan disampaikan gitu. Belum ada pembakuan ke hal tersebut. Itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.